tabungan atau bekal hari tua, yang merupakan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan itu diberikan secara sekaligus. Ini besarannya itu adalah besaran dari potongan iuran dari pemberi kerja dan tenaga kerja. Jadi kalau dari desa dianggarkan sekitar 3,7%, gajinya stafnya dipotong sekitar 2%. Totalnya 5,7%, itulah jaminan hari tua. Diambil sekaligus jika si tenaga kerja sudah memasuki usia pensiun, catat total, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja. Jadi 1 bulan setelah berhenti bekerja, jaminan hari tua bisa diambil. TMT berhentinya Januari ya kebanyakannya Januari, di Februarinya baru bisa diambil, dengan syarat Januarinya tidak dibayarkan lagi. Nah, dengan syarat itu dia bayar untuk jaminan hari tuanya. Bahwa ini diberikan sebagian sampai batas tertentu. Jadi kalau misalnya kepesertaannya sudah sampai 10 tahun, jadi peserta jaminan hari tua itu nanti bisa mengambil 10%. Sebenarnya prinsipnya pengambilan 10% itu adalah pengambilan untuk persiapan memasuki usia pensiun. Tapi kalau misalnya sekarang karena aturannya sudah ada, 10% jadi 10 tahun menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan jaminan hari tua, jaminan hari tuanya bisa diambil 10% dari total saldonya. Nah, itu dia. Nah, pengembangan jaminan hari tua ini paling banyaknya 30% dari jumlah JAT. Paling banyaknya, paling minimalnya kita pengembangan jaminan hari tua itu biasanya ya Bu ya, tahun per tahun itu tidak kalah dari bunga deposito bank. Syarat program jaminan hari tua, nah ini dia. Tapi menurut BPJS Tenagakerjaan usia pensiun di 2019 ada 57 dan per 3 tahun naik 1 tahun. Jadi nanti di 2022 usia pensiun sudah 58 menurut BPJS Tenagakerjaan. Di 2025 jadi 59. Begitu seterusnya sampai berhenti di usia 65 tahun. Nah, itu baru bisa diambil jaminan hari tuanya. Lalu mengalami cacat total tetap atau selamanya dan untuk selamanya. Lalu meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau terkena PHK atau meninggalkan Republik Indonesia selamanya. Itu jaminan hari tuanya sudah bisa diambil. Ada jaminan pensiun. Apa itu jaminan pensiun? Jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta. Nah, ada 2 jenis jaminan pensiun. Ada manfaat pensiun berkala, ini maksudnya seperti layaknya pensiunan PNS, diberikan per bulan kepada si tenaga kerja. Kalau misalnya tenaga kerja masih bekerja, nanti misalnya tenaga kerja meninggal turun ke pasangan, pasangan meninggal turun ke anak, sampai anaknya berusia 23 tahun. Pilih aja anak yang paling kecil. Nah, itu prinsipnya manfaat berkala. Kalau manfaat sekaligus itu diberikan sekaligus. Diberikan sekaligus itu seluruh tabungan jaminan pensiunnya ditambah dengan biaya pengembangan tadi. Itu manfaat sekaligus. Jaminan pensiun berkala dan jaminan pensiun sekaligus. Jaminan pensiun yang berkala itu diberikan kepada peserta yang sudah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 180 kali masa iur. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Misalnya nih, baru 1 bulan jadi peserta, bulan kedua meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, misalnya, ikut jaminan pensiun. Itu secara otomatis juga ahli waris mendapatkan pensiun bulanan. Dapat juga per bulan tuh. Kalau misalnya meninggalnya di bulan kedua. Kalau meninggal di bulan pertama mungkin tidak untuk jaminan pensiun per bulannya. Akhir juga, kalau sudah meninggal dunia bukan akibat hubungan pekerjaan, tapi menjadi peserta minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun tanpa ada keterlambatan pembayaran. Nah, ini perlu dicontoh. Contoh, misalnya dia pakai upah minimum provinsi 2.484. Kerja di perusahaan tambang. Ini contoh kerja di perusahaan tambang. Misalnya, bulan pertama kerja, bulan kedua meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ahli warisnya itu menerima minimal 450.000 per bulan. Sekaligus diberikan kepada peserta. Contoh seperti Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa yang baru berhenti kan mungkin tidak sampai 15 tahun menjabat. Tidak sampai 15 tahun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan jaminan pensiun. Terimanya sekaligus. Sekaligus itu apa? Hasil akumulasi iuran yang dikumpulkan ditambah dengan pengembangan. Itu jaminan pensiun. Nah, ini contohnya Bu ya. Ini contoh di Sawalunto, mungkin yang terekam baru yang ini di Desa Sitalang. Ini kalau boleh Pak ya, saya sebutkan, ini menurut Pak Desa ini adalah ahli waris dan petugas kebersihan makam yang mungkin dibayarkan oleh Pak Desa 12.500 per bulan.
daftar di bulan Oktober 2019, meninggal di bulan Maret. Alhamdulillah ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar 42 juta hanya dari iuran yang 12.500 dikalikan 6 bulan tadi. Nah, ini adalah istri dari ahli waris, langsung diberikan oleh Pak Wali Kota Sawalunto kemarin di hari pertama PSBB di bulan Maret. Saya ingat nih, hari pertama PSBB. Ini contohnya. Nah, ada juga yang ceritakan prosesnya gimana Pak? Prosesnya sulit nggak di BPJS Tenagakerjaan? Mungkin Ibu dapat cerita kan? Prosesnya nggak sulit Bu. Nah, yang kami itu yang bikin sulit itu apa? Syarat pengambilan JHT atau syarat klaim meninggal dunia itu mau dia gajinya 10 juta, mau dia gajinya cuma 1 juta, sama. Syaratnya sama. Tapi kan banyak masalah nih. Contoh yang ada dulu itu buku nikah namanya beda. Antara nama di buku nikah sama nama di KTP. Nama di buku nikah misalnya M. Syafi'i, nama di KTP-nya Muhammad Syafi'i. Itu nggak bisa dipercayakan karena harus disamakan datanya. Yang salah mana? Misalnya yang salah buku nikah berarti buku nikahnya harus bikin surat keterangan. Kalau yang salahnya KTP berarti KTP-nya diganti. Kayak gitu aja tuh. Nah, tapi itu kan bukan kesulitan harusnya. Nah, cuman syaratnya itu harus itu. Nah, itu kalau misalnya untuk santunan atau persyaratan. Nah, ini tadi contoh besaran iuran. Contoh besaran iuran. Ini kenapa saya jelaskan contoh besaran iuran? Nah, seperti tadi yang Pak Jonggi bilang bahwa nanti mungkin butuh kesepakatan bersama aja Bu ya mungkin ya. Jadi kita tunjuk aja perpanjangan tangan masing-masing desa 1 orang untuk menyampaikan info ini bahwa sekarang tidak harus staf desa, tidak harus perangkat desa, tidak harus orang yang bekerja di perusahaan, atau tidak harus orang yang punya usaha besar yang bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Siapa saja yang bekerja bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya nih Bu, Ratih, ada Bu ya, dengar ceritakan Bu ya. Niatnya tuh gak ada tuh Bu, niatnya cuma teduh di rumah. Ya mungkin karena ketiban sialnya tiba-tiba jatuh pohon tertimpa. Akibatnya dirawat di rumah sakit. Nah, itu cuma peternak mandiri. Nah, jenis-jenis pekerjaan seperti itu sudah bisa kita lindungi. Manfaatnya sama ya Bu ya, dirawat di rumah sakit, tidak mengeluarkan biaya. Nah, itu dia yang maksud saya tadi, mungkin ini contoh perhitungannya yang mungkin bisa Bapak-bapak Ibu-ibu sebarkan, bahwa setiap orang yang bekerja, intinya bekerja, sudah bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau boleh izin, manfaat tadi agen perisai atau perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di Sikalang itu ada contoh Bu Wati, ada di sini ada Bu Ilda juga dari agen desa Sikalang, perisai desa Sikalang. Jadi tugasnya apa? Tugasnya bisa merekrut, mendaftarkan sampai membantu masalah administrasi di BPJS Ketenagakerjaan.